Iya, mari saya ajak Anda melihat Mazmur 14. Mazmur 14 di sini katakan, iya, dari ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mereka nggak percaya kalau ada Tuhan yang mengatur hidup ini. Mereka nggak tahu bahwa setiap hidup kita, nafas hidup kita, tarikan nafas hidup kita, hanya titipan Tuhan pada kita. Kita di dunia ini hanya sementara, bahkan kita bisa bernafas karena Tuhan mengembuskan rohnya kepada Adam. Maka tanda liat yang dibentuk itu menjadi manusia dan bisa bergerak dan menjadi sampai sekarang menghasilkan keturunan. Nah, saudara, kita lihat di sini, kita tidak boleh menjadi orang bebal ini. Karena kadang-kadang di saat kita kaya, di saat kita senang, kita tidak takut Tuhan, kita tidak peduli dengan Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan ada apa tidak, kita cuma percaya bahwa semua hasil kekuatanku, kerja kerasku, bukan Tuhan. Saat lagi ada hari baik, kita mungkin akan melihat bahwa semua karena gua, karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya, padahal segala sesuatu itu karena Tuhan. Kalau nafas kita aja kena virus corona yang orang nggak tahu aja, mereka langsung kesendat, mau nafas susah. Jadi sekarang Anda harus tahu dan menghormati bahwa nafas ini bukan punyamu, bukan duitmu, bukan nenek moyangmu yang kasih. Bukan kepintaranmu, kecerdasanmu, ketelitianmu dalam melakukan, memelihara nafas ini setiap, bisa bernafas dan bisa semuanya. Dan bisa berpikir, bisa bekerja, bisa berhasil, bisa sukses dan keren. Saudara, hati-hati saat kalau kita lupa diri, kita pikir karena aku hebat, karena aku buat ini, karena aku yang begini. Maka sebentar lagi kalau kita mengalami masa yang sukar dan Anda mengalami masa kau akan terkaing-kaing. Kau akan mulai sadar bahwa hebatmu, kuatmu, duitmu, dan apa saja kau miliki tidak bisa menjamin hidupmu. Hanya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang ingatkan kita bahwa kembali kepada kasih mula-mula. Kalau dulu tuh ada lagu ini. Dari yang tak ada, kau menjadikannya ada. Hanya oleh kuasa firman. Maka harus mengerti, jangan takabur. Jangan sampai Anda pikir karena talentamu kalau Tuhan tidak kasih. Nggak bisa. Banyak orang lebih bagus. Banyak orang lebih hebat. Tapi kenapa Tuhan tidak berkati orang itu? Saudara, hati-hati, kita tahu bahwa hanya karena Tuhan saja. Saya melihat banyak orang memiliki titel, jabatan, dan hebat semua. Bahkan mereka memiliki sekolah yang pintar. Kalau Tuhan tidak kasih berkat, yang nggak bisa, saudara. Bahkan mereka mau minta kerja dengan apapun susah. Ingat, segala sesuatu yang Anda dan saya berbuat semua karena Tuhan. Ingat, bukan karena kita. Sebab itu Tuhan mau ingatkan kita bahwa tinggal di rumah, kau diam saja di rumah, kau diam dan Tuhan yang berperang. Dan kau lihat saja kemenangan yang dari Tuhan. Kau lihat perlindungan Tuhan, kau lihat. Wow, saya melihat banyak kalau orang dijaga, dirawat, sakit juga orang yang saya tahu bersih dan baik. Dan orang itu sangat hati-hati, sangat baik.
Tapi kalau Tuhan panggil pulang, ya pulang juga. Kembali juga ke surga. Uangnya tidak bisa menjamin dia. Dokter yang hebat sekali dicari, tidak bisa. Sekali lagi, kita harus kembali sadar. Jangan menjadi orang bebal. Orang bebal itu udah disikat ya apa, ulang lagi begitu sombong lagi, ulang lagi pikir karena dia, ulang lagi pikir karena hebatnya. Wow, menggelikan, menjijikan. Maka sebab itu Anda lihat di sini, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, gue nih, karena gue, bukan karena Tuhan gue. Saudara, hati-hati. Jangan sampai salah bicara. Lidahmu membawa engkau pada kehancuran. Firman Tuhan bilang, lidah ini kecil, tapi dia bisa membakar. Haleluya. Mari kita lihat lagi. Apa yang dikatakan Tuhan? Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Semua egois, semua pikir dia, semua sombong. Semua pikir karena dia masih hebat. Maka itu sebab di dalam Mazmur 73 dia katakan, hampir saja asa itu jatuh tergelincir karena cemburu. Karena lihat dia jahat, dia munafik, dia sombong, dia ngomong-ngomongin orang dan dia begitu menjijikkan, nggak percaya Tuhan. Bisa senang, bisa kaya, bisa rasanya sehat-sehat. Tapi sekarang di masa biar lu kaya, biar lu sehat, punya uang, bisa berobat di mana? Kalau memang waktunya Tuhan panggil pulang, ya sudah. Saudara, maka kita lihat di sini. Inilah yang dikatakan busuk dan jijik perbuatan mereka. Karena waktu asap menjadi rasa, kenapa sih ya, kok saya ini beribadah, saya ini menyembah Tuhan, kok kenapa ya, mereka kok hebat-hebat, sehat-sehat, orang Manado bilang gode-gode, ya seperti saya ini gede. Ya maksudnya, wah rasanya badannya, tapi ingat baik-baik. Ayat ini berkata, saudara, dia menjadi cemburu iri hati pada orang-orang yang bebal itu. Ada orang-orang yang kelihatannya sombong, kelihatannya karena kaya, sombong bertambah-tambah. Banyak orang cari dia karena kaya, karena hebat, karena ia keren. Saudara, sekali lagi saudara, kalau orang itu tidak percaya Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak mau mengerti bahwa yang menciptakan langit dan bumi segala isinya dan kita ini Tuhan, maka hati-hati. Kita pengen cepat virus corona ini, cepat virus corona capek, sudah terkenal di seluruh dunia, sudah jalan-jalan seluruh dunia. Sekarang virus corona pulang jauh, kata orang. Ya, artinya stop, sudah tidak ada lagi. Nah, saudara, maka Anda lihat kalau di dalam Mazmur 73 ini dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, Asaf yang menyembah Tuhan nih loh. Penyembah, pemuji, penyembah yang bahkan dibilang salah satu dari seorang nabi. Tetapi aku, kata Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris tergelincir. Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecokangan dan berpakaian kekerasan. Saudara, tetapi saya ambil ayat yang indah, saudara. Ayat itu dikatakan seperti ini.
Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui kenapa ia begini ya, maka dia harus datang pada Tuhan. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kalau ada hal yang Anda nggak ngerti dan ada rasa Anda begitu sukar untuk menerobos pengertian ini, kenapa ya Tuhan? Mari datang pada Tuhan. Nah, disinilah dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata virus corona bisa membuat mereka tidak berani keluar atau jalan-jalan ke luar negeri. Saudara, di sini dikatakan sesungguhnya, ya, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan orang-orang yang tadi kepikir, aduh, gue sudah capek melayani Tuhan kok begini. Ya, saudara ingat baik-baik, jangan pernah ada seperti itu. Orang yang percaya Tuhan jangan pernah kecewa. Jangan pernah. Kadang-kadang kita berpikir corona datang ke orang-orang yang fasik. Lu datang banyak ke orang-orang yang percaya Tuhan. Sabar, sabar. Ya, sabar. Kita berdoa. Kita harus masuk ke ruang Maha Kudus. Karena ini loh, si Asaf aja sakit. Asaf aja sakit. Dia berkata, kalau Anda perhatikan di sini, ya, ayat 12, ya, sesungguhnya itu orang-orang fasik, orang bebal itu, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Tapi ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati bersih, tapi dengan batin dia masih punya kemarahan. Dia tidak masuk ke ruang Maha Kudus dan bertanya Tuhan. Harus bertanya Tuhan. Nah, di sini dikatakan, ya, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah, sekarang ini basuh tangan, terus basuh tangan. Ingat, cuci tangan, cuci tangan. Iya, cuci tangan karena takut corona, ya kan? Nah, ini cuci tangan artinya gua nggak campur urusan orang dah, gua nggak campur deh. Gua nggak bersalah. Saudara, di ayat ini dikatakan, walaupun kita, tapi waktu kita melihat orang, hati kita rasanya sebel, di sini dikatakan cemburu, maka kita sudah nggak benar. Kita nggak benar. Kita akan terus tertekan. Kita akan terus merasa bahwa Tuhan, saya nih yang harus saya jaga kebersihan hatinya dengan caranya. Tapi hatinya masih tetap buruk. Maka di sini dikatakan Asaf juga bisa sakit. Menyembah, melayani Tuhan bisa sakit. Dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Kalau corona 14 hari dikurung. Ya kan? Nah, di sini setiap hari aku kena tulah. Iya, aku kena penyakit. Aku batuk-batuk dan aku rasa sakit. Kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Murid kecil, saudara. Nah, sebab itu Anda perhatikan di sini. Kalau kita tidak mengerti, jangan bicara. Jangan bicara kalau hati kita sombong. Jangan ngomong. Karena dibilang busuk dan jijik mulut mereka. Kita perlu memiliki hati yang tulus dan bersih, jernih, bersih. Karena Tuhan senang pada orang yang bersih hatinya, tulus. Kalau lihat orang diberkati, puji Tuhan, aku nanti akan diberkati juga. Iya, kalau kita belum diberkati, kita nggak boleh iri. Kita bilang, puji Tuhan, nanti waktunya, ada waktu Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 bilang semua ada waktu. Ada waktu membuang, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu mengambil, ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan lagunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus sabar, terus rendah hati, jangan iri hati. Jangan membanding-bandingkan, saudara. Maka di sini ayat ini harus perhatikan, dikatakan akhirnya dia membersihkan hati dan cuci tangan dengan cara agamawinya, tapi hatinya masih tidak baik. Maka akhirnya Tuhan berkemurahan padanya, memberikan dia menyerah dan datang kepada Tuhan. Jangan sampai sudah habis, mau konyol, mau tarik napas terakhir, baru ia mau datang kepada Tuhan. Maka di sini ayat ini berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Mari setiap hari kita menyanyi, memuji Tuhan. Kita membuat mesbah ukupan, pujian, penyembahan dan doa yang menerobos ruang Maha Kudus. Maka di sini dikatakan, ya, aku masuk ke tempat kudus Allah. Aku tidak mau mikirkan yang lain. Aku tidak mau iri hati. Aku tidak mau cemburu pada orang lain. Aku mau nerima dan bersyukur keadaanku seperti ini. Sambil kita menantikan pertolongan Tuhan, tetap berdoa. Sabar di rumah. Sabar dan bersukacita. Apa saja yang tidak enak bisa menjadi enak. Nasi yang sudah jadi keras, kalau kita taruh air jadi bubur lagi dan enak. Saudara, gak usah banyak sekali yang kita bisa rubah. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas hanya karena perasaan ada hati yang tidak baik. Maka sebab itu, masuklah ke dalam tempat kudus Allah. Siapa tempat kudus Anda dan saya? Hati kita. Karena Tuhan menjaga hati kita. Dikatakan di sini, dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Sekarang kita lihat yang banyak kena, kok orang kaya yang rasanya bersih banget, yang rasanya, tapi Tuhan tidak pandang mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau hebat, mau keren, mau ganteng, mau cantik. Saya lihat cantik amat orang ini, masih muda sudah dipanggil. Ya udahlah, kita tinggal bilang ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau agama yang lain, tapi kita bilang Tuhan terimalah dia di kerajaan surga. Nah, sekali lagi saudara, kita harus tahu persis bahwa kita jangan melihat di luarnya, tapi lihat dalamnya. Maka kita harus masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kau lihat bagaimana Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan kau tidak lagi iri hati, marah, cemburu. Oh, kau akan berasa sukacita, ada kelegaan, ada kemerdekaan. Oh, dari mana saja Tuhan bisa menolong kita. Maka saudara, saya kembali kepada firman Tuhan yang saya tadi ajak Anda lihat. Mazmur 14. Lihat ya. Sekarang ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari. Setelah Asa mengalami jalan buntu dan dia rasa nggak bisa, harus masuk ruang Maha Kudus bertanya, Tuhan, kalau kau sampai bisa fokus benar, Tuhan itu setiap kali mau berbicara kepada kita, mau berbicara. Wow, saya merasa luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Hari saya berdoa, dan saya kembali diberikan urapan yang baru. Saya sampai kaget banget, saudara. Saya cuma di kamar, saya berdoa sendiri. Saya pikir, saya dapat seperti pertama saya dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba lidah saya nggak bisa dikontrol lagi, saudara. Saya bilang terima kasih, Tuhan, terima kasih. Saya butuh Engkau, saya butuh Roh Kudus. Saya butuh ruang Maha.
Dan saudara, kalau Anda mau perhatikan saya, Anda lihat di sini ya. Saya saya mau ajak Anda membuka Ibrani, dan Anda tahu bahwa di sana Tuhan yang menjadi penanggung jawab, penjaga kita. Iya, kita lihat Ibrani 2. Ya, Ibrani 2, Anda perhatikan ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, bait Allah, ruang Maha Kudus, rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Rumah Tuhan kita, saudara. Hidup kita ini bait Allah. Makanya kalau Anda sukar berdoa, sukar menyembah Tuhan, periksa hatimu. Mungkin ada cemburu, mungkin ada hal-hal busuk, mungkin ada hal negatif, mungkin ada hal persaingan, mungkin melihat orang segi luar dan rasa menghakimi. Saudara ingat, jangan lihat luar, jangan menghakimi dengan melihat pembungkusnya. Lihat dalam, saudara. Oh, saudara, Anda lihat di sini ya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, kita menjadi bait Allah, kita menjadi rumah Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab. Dia setia. Maka sebab itu saya sudah harus berhenti nih. Saudara, saya masih mengajak Anda di bagian 14. Iya, Mazmur 14. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia dan melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Wow, saudara, masa Tuhan berkata seperti itu? Nggak ada, semua bejat, semua nyeleweng, semua punya berhala masing-masing. Ada berhala kesombongan, talenta, karunia, kesombongan dalam bidang kehebatan atau kecakapan atau jabatan atau kedudukan atau keuangan yang baik atau pengalaman hidup yang hebat. Tetapi sekali lagi dikatakan di sini, mata Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah yang ada berakal budi dan mencari Allah. Orang yang berakal budi ternyata mencari Allah. Ternyata yang mencari Allah ini orang yang berhikmat dan berakal budi. Saudara, 2 kali Tuhan menulis ini. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 2 kali loh, saudara, 2 kali tulisan ini. Mazmur 53. Mazmur 53. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang, ini yang sama ayatnya, isinya sama. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia, kepada semua kami. Tidak ada yang tidak dia lihat dan perhatikan. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata orang yang mencari Allah ini berakal budi, saudara. Jadi Anda yang tiap hari, Anda akan tahu Tuhan akan menuntun kita keluar dari persoalan masalah. Karena hanya orang berakal budi, dia bisa menguasai diri. Dia bisa diam di rumah. Dia bisa menyembah Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perbuatan kita, kehidupan kita adalah ibadah kita. Di rumah Anda sedang beribadah. Itulah ibadahmu. Maka saudara, mari kita belajar. Karena dikatakan, saya akan kembali kepada Mazmur 14. Mazmur 14.
Iya, karena dia bilang gak ada tuh, semua orang sudah nyeleweng, udah berbuat jahat. Semua cuman pentingkan dirinya sendiri, egois. Semua sombong. Maka kita lihat ayat 4. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Mereka buat jahat, mereka gak sadar, mereka pikir mereka benar. Yang memakan habis umatku seperti memakan roti yang tidak berseru kepada Tuhan. Mereka rasanya seenaknya aja. Bahkan mereka tidak cari Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ingat, orang yang cari Tuhan adalah orang yang berakal budi dan angkatan orang benar. Maka kemudian dikatakan, kalau kau tidak berseru pada Tuhan, kau tidak cari Tuhan, habislah. Biar kaya, habis dengan virus corona ini banyak. Iya, orang yang mengalami. Tapi kita berdoa supaya berhenti, virus ini berhenti. Orang biar bertobat semuanya. Dan Tuhan tidak merasa jijik pada. Dan kita lihat di sini, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Jadi orang yang cari Tuhan, orang yang berakal budi, terus orang yang benar, terus orang yang membuat Tuhan tempat perlindungannya. Jadi kau tidak usah takut, selama kau masih cari Tuhan, berseru pada Tuhan, kau akan dilindungi. Tuhan akan menyertai engkau sebagai orang benar. Dan Tuhan akan membukakan pengertian, dan kau akan diberi hikmat untuk apa yang harus kau lakukan. Maka di sini dikatakan, ia datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Tuhan, biar gerejamu diselamatkan. Semua orang yang berseru namamu bisa juga mengalami sakit isolasi, tapi Tuhan akan menyembuhkannya. Tuhan akan menyelamatkannya. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Maka kita tahu bahwa kalau kita berdoa, kita adalah orang apa? Yang berakal budi. Kedua, orangnya angkatan orang benar, dan Tuhan menyertai. Tuhan ada di situ. Maka yang ketiga, Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan melindungi kita. Yang keempat dikatakan bahwa Tuhan akan memberi kita keselamatan. Kalau sampai kita mengalami mentok banget, Tuhan juru selamat. Tuhan juru selamat. Saudara, dia akan menolong kita, dia akan menyelamatkan kita. Itu ke berapa? 4, bukan kelima ya. 4, yang kelima. Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Tuhan adalah Allah yang akan mengembalikan semua yang hilang. Bahkan akan membereskan semua, sehingga semua akan dipulihkan. Bahkan keadaan yang hancur, keadaan usahamu yang hancur, keadaan rumah tangga yang hancur, keadaan orang-orang yang sepertinya berkhianat, mereka akan bertobat, mereka akan kembali kepada Tuhan. Dan semua rumah tangga yang hancur dipulihkan, usaha yang hancur dipulihkan, pekerjaan yang sepertinya tidak ada, Tuhan akan kembalikan. Dia adalah Allah yang memulihkan semuanya. Dan kemudian dikatakan, ia memulihkan keadaan umatnya. Saya percaya Tuhan akan menolong teman-teman kami yang sakit. Dan dikatakan, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Maka kita akan kembali dengan sukacita. Oh, saya percaya Anda yang ikut bersama, Anda percaya bahwa Anda adalah orang berakal budi, orang yang mencari Allah. Ayo, orang yang berdoa setiap malam, orang yang berakal budi, orang yang berdoa, orang benar besar kuasanya. Tapi orang benar itu disertai oleh Tuhan. Seorang yang menjadikan Tuhan perlindungan, Tuhan akan melindungi. Terus Tuhan menjadikan kita tidak takut, karena Dia keselamatan kita, dan Tuhan
memulihkan segala sesuatu yang hilang, yang tidak ada, yang kurang semangat, diberi semangat. Oh ya, ia mulai merasa tidak punya kekuatan dan tidak punya harta kekayaan lagi. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, dan kita lihat bahwa kita akan kembali dengan sukacita. Don't worry, be happy, bersemangat.